Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu yat'imun. Innallaha war razzaq dzul quwwatil matin. ويقول عز وجل في بيوت أذن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الأحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب ويقول أيضا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في المراغما كثيرا وسعا ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن أكثر الجهاد في لمن أكثر طوبى لمن أكثر من ذكر الله فإن بكل كلمة 70,000 حسنة طوبى لمن أكثر في الجهاد في سبيل من ذكر الله فإن له بكل كلمة 70,000 حسنة وكل حسنة 10 أضعاف وما عند الله من المزيد قالوا النفقة يا رسول الله قال النفقة على قدر ذلك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Para ulama, hadirin jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita bersyukur pada Allah khususnya pada siang hari ini. Allah mudahkan kita untuk mengerjakan salat zuhur berjamaah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada dua perkara yang perlu kita pahami dalam kehidupan. Yang pertama, keperluan hidup, daruriyatul haya, necessity of life. Yang kedua, tujuan hidup, maqsadul haya, the purpose of life. Keperluan hidup adalah untuk menopang tujuan. Jangan sampai keperluan justru menghalang dari tujuan. Dalam Al-Quran Allah berjanji, kalau kita betul-betul ada perhatian kepada keperluan, kepada tujuan hidup kita, maka Allah telah memberikan garansi, memberikan jaminan, pasti keperluan hidup kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, keperluan hidup kita manusia ini ada 5. Pertama, makan dan minum. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, rumah tempat tinggal. Baik kita membeli sewa, kontrak, dan lain sebagainya. Yang penting kita ada tempat tinggal. Dan ini keperluan kita. Kemudian yang keempat, kendaraan. Baik itu mobil, pesawat, kapal, dan sebagainya untuk mempercepat perjalanan kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan yang terakhir merupakan keperluan kita juga sebagai manusia adalah perkawinan ataupun pernikahan untuk berlanjut generasi. Hadirin subhanahu wa ta'ala, ini keperluan 5 ini. Baik muslim ataupun non muslim sama keperluannya dalam 5 perkara tadi. Kita sebagai muslim makan dan minum, orang kafir juga demikian. Begitu pula kita perlu pakaian, mereka juga berpakaian. Rumah juga mereka juga punya rumah, kendaraan juga mereka memerlukan. Begitu pula kita kawin, mereka juga melaksanakan perkawinan. Lantas bedanya kita dengan mereka apa? Bedanya hadirin dalam tujuan. Maka ada 2 nih. Yang pertama, bagaimana cara mengambil keperluan. Dan yang kedua, untuk apa saya ambil itu keperluan hidup tadi. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka kita umat Nabi Muhammad SAW umatnya harus tampil beda. Silakan ambil itu keperluan hidup kita, silakan makan, minum, berpakaian dan sebagainya. Tapi kita ambil itu semua mengikuti cara yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita makan dan minum, mereka juga makan dan minum. Tapi beda antara makan kita dan minum kita. Nabi kita Muhammad SAW telah ajarkan bagaimana cara makan. Ya gulam, samillah, kul biyaminik, kul mimma yalik. Wahai anakku, baca bismillah ketika kamu makan. Makan dengan tangan kananmu dan makan apa yang di depan kamu.
Ini kita cara makan, berbeda dengan orang kafir, bahkan berbeda dengan binatang yang makan tanpa tangan seringnya tersebut. Mereka tidak baca apa-apa, hanya mungkin memberikan isyarat saja dengan cara yang diajarkan oleh agama mereka, sedangkan kita betul-betul kita baca bismillah minimal. Kita makan dengan tangan kanan dan juga dengan makan apa yang di depan kita. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala, kita berpakaian. Membedakan kita dengan mereka, Nabi ajarkan. Kalau kita pakai baju, celana, sendal dan sebagainya, kita mulai dengan tangan kanan. Begitu pula celana kita mulai dengan kaki kanan lebih dahulu, sendal juga demikian. Melepaskan sebaliknya. Rumah, kita masuk ke rumah, orang kafir masuk ke rumah, binatang juga masuk kandang juga. Bedanya antara kita dengan mereka apa? Nabi SAW telah ajarkan. Bagaimana kita cara masuk ke rumah, ucapkan salam, ucapkan selawat. Kita baca ayat kursi lebih bagus lagi sehingga iblis nggak bisa masuk bersama dengan kita. Keluar rumah juga ada lagi doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma nas'aluka khair maulad wa khair makhraj bismillahirrahmanirrahim kharajna. Begitu pula hadir naik kendaraan, orang kafir juga naik kendaraan. Nabi SAW ajarkan pada kita bagaimana cara naik kendaraan. Ketika kita naik, baca bismillah, alhamdulillah. Kemudian ketika bergerak, subhanalladzi sakharna hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbil qalibun. Alhamdulillah 3 kali, Allahu Akbar 3 kali. Kemudian sambil memandang ke langit kita baca Allahumma inna zalamtu nafsi zulman katsira faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunub. Anta tersenyum. Kenapa tersenyum? Karena Nabi SAW sabdakan Allah tersenyum melihat hamba yang mengakui tiada yang mengampunkan dosa kecuali Dia. Begitu pula kawin. Binatang juga kawin, maaf. Tapi kawin mereka ya seenaknya saja, maka dikatakan kumpul kebo. Orang kafir juga kawin, kita juga kawin, tapi beda. Bagaimana akad nikah kita melalui yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau katakan, a'linu hadan nikah. Elankan itu pernikahan, jangan sembunyi-sembunyi. Waj'al fil masajid, dan jadikan akad nikah kita di masjid. Tapi beda antara di masjid dengan di gereja, Pak, maaf. Kita sering mengikuti cara kehidupan mereka. Kita adakan akad nikah di masjid, tapi seperti di gereja. Kita hadirkan mempelai perempuan di masjid juga, kita hadirkan bakal di depan penghulu. Tidak, itu cara mereka di gereja Nasrani. Muslim tidak. Istri di rumah, yang dihadirkan adalah laki-laki di hadapan halayak ramai. Itu akad nikah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Melampiaskan nafsu kita dengan cara Nabi kita Muhammad SAW. Hadir Al-Imam Ghazali rahimahullah katakan, al-ada, kebiasaan sehari-hari kita di makan, minum, berpakaian, kita naik kendaraan dan sebagainya. Kalau kita letakkan sunnah Nabi SAW dalam kehidupan, maka menjadi ibadah. Jadi yang namanya ibadah bukan sekedar sholat, puasa, haji dan sebagainya. Kehidupan sehari-hari, makan, minum, begitulah tidur kita, naik kendaraan, kawinnya kita semua jadi ibadah. Kapan? Kalau kita letakkan dalam setiap gerak kita kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Makan kita jadi ibadah ketika kita awali dengan bismillah, setelah dengan alhamdulillah. Tidur kita 6 jam lebih kurang 1 hari 1 malam. Maka kita awali dengan kita berwudu lebih dahulu, kita baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saya tidak jelaskan dengan detail di sini. Maka 6 jam tidur kita dicatat sebagai hamba yang beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salman Al-Farisi radhiyallahu an, orang kafir ingin menghina beliau. Beliau katakan dalam tafsir Abu Daud, "Ya Salman, inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam 'allamakum kulla syahratil qira'ah." Wa Salman, aneh kau punya nabi ini. Masa mengajarkan segala sesuatu sampai cara buang air besar, cara cebok. Ini orang kafir seakan-akan menganggap rendah. Nabi yang dapat wahyu dari langit, masa mengajarkan cara buang air? Pekerjaan yang di WC diajarkan. Salman radhiyallahu anhu tidak merasa terhina, bahkan beliau bangga. Beliau katakan, "Na'am, 'allamana Rasulullah SAW kulla syai'in hatta al-qira'ah." Betul, Nabi kami Muhammad SAW mengajarkan segala sesuatu. Sampai cara buang air besar diajarkan, jangan menghadap kiblat, jangan melangi kiblat. Itu diantaranya. Termasuk kita masuk sendal, masuk WC pakai sendal, diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi Islam mengajarkan kehidupan di Baitullah, bagaimana cara tawaf, bahkan di Baitul Khala, bagaimana cara masuk WC juga diajarkan.